Konflik rumah tangga yang dialami Ayu Soraya dengan suaminya Koh Apex sampai kini belum reda. Perdamaian di antara keduanya seperti api jauh dari panggang. Dan yang lebih mengejutkan, secara terang-terangan Ayu mengungkapkan jika dirinya ingin dipisahkan dengan putri sulungnya. Tidak hanya itu yang membuat kesedihan yang tak terperihkan. Setelah akan dipisahkan dengan putrinya, Ayu juga terancam tak bisa lagi menikmati fasilitas yang diberikan Koh Apex jika dirinya tak juga memberikan izin untuk berpoligami dengan Dinar Candy. Sebagai seorang istri, tentu saja itu keputusan yang maha berat. Tidak ada seorang perempuan yang bermimpi di madu dalam rumah tangganya. Lantas, akankah demi anak, Ayu akan mengikuti keinginan Koh Apex dan berbagi ranjang dengan Dinar Candy? Arti kata kayak kita loh yang nemenin dia dari susah ya kan, dari dia nggak punya apa-apa, dari benar-benar dari nol, ngekos bareng ya kan, sampai nggak punya motor, nggak punya mobil, benar-benar dari nol. Lahiran anak aja kita susah mau bayar yang kayak mana ya kan. Kalau dibilangnya sekarang keluarganya kaya, keluarganya banyak uang, keluarganya nggak pernah bantu kita. Benar-benar usaha kita berdua. Teman-temannya sampai bilang loh sama suami aku, kamu tuh bersyukur punya istri kayak Ayu, kamu susah Ayu bisa cari uang gitu. Sedihnya tuh di saat dia di puncak kesuksesan kayak gini, malah dia nikah siri itu sama, apalagi sekarang sudah ke tanah suci ya kan. Itulah lebih dari apa, lebih aku udah siap baju syar'i semua udah siap. Iya sama aku. Iya dari temannya, ada temannya yang dari Kalimantan sama di Jambi juga ngirim video. Yuk yang sabar ya, ngirim video lagi di bandara. Oh iya aku bilang, sebenarnya aku nggak tahu loh dia pergi umroh bareng-bareng. Aku kira dia tuh cuman nyenangin DC sama keluarganya karena masalah ini kan mungkin pusing lah keluarganya kan. Aku kira dia sebatas nyenangin, dia nggak ikut. Tapi ternyata dia belak-belakan. Suami aku tetap pulang saat itu karena kita kan udah mau pisah waktu itu. Jadi dia berharap aku cabut gugatan. Dan aku lihat ekspresi si DC ini saat live, dia tidak merasa bersalah ataupun merasa si suami ini dia itu kayak ngobrol gitu di live itu, ngomongin laki aku terus gitu. Dia tuh kayak mana sih, kayak bercerita seolah-olah dia tuh berhubungan dekat sama lakiku. Jadi aku bilang sama lakiku, kalian ini ada hubungan apa sih sampai kok kayak nggak bisa udah dimaki-maki ya kan, udah di DM, udah di apa, tapi kayak nggak bisa pisah gitu. Apakah eluh yang nahan DC untuk tidak pergi? Apakah kalian sudah ada perjanjian atau apa? Aku kan nggak tahu. Dan akhirnya suami ngomong, ya kayak mana ya Mi, aku tuh udah nikah siri sama dia. Nggak semudah itu aku untuk ninggalin dia, kasih aku waktu. Ya bisa dibilang teman spesial, aku nggak bisa maksud aku tuh nggak bisa aku menghindar ya, karena memang itu ada bukti video call juga kan, peringatan itu kan video pribadi. Karena aku video call, aku merasa itu pasangan aku pada saat itu, karena aku nggak tahu apa-apa. Aku kan di chat juga, ya aku nggak tahu, memang gue nggak tahu apa-apa. Dan ini misalkan kasusnya udah tahunan, ini kan 1-2 bulan ini berjalan kasusnya, karena aku nggak tahu lah nggak sih detail itu. Aku juga nggak ketemu tiap hari ya nggak sih, aku nggak ketemu tiap hari, aku kerja terus keluar kota. Lagi mana aku harus jadi pelakor lah, aku harus kalau jadi pelakor aku nyimpen cowok itu gitu loh di rumah aku ya kan. Ini enggak. Tanggal 19 itu dia pinjam uang anak, aku ada tabungan itu untuk anak, dan dia pakai uang itu sampai sekarang nggak digantinya. Jadi aku pikir dia hura-hura sama si DC sampai ngasih gift, ngasih apa ya kan. Tapi dia mikir nggak sih di sini tuh bukan orang kaya, sedangkan kita itu banyak tanggungan loh, masih ada hutang, masih ada pekerjaan yang belum selesai, dan masih banyak sesuatu yang harus kita bayar. Wajar nggak sih seorang istri itu kasar sama suami, sedangkan suami itu memilih foya-foya di luar dibandingkan dengan kewajiban dia?
10 hari yang lalu dia nalak aku, itu talak 1. Aku sih berharap dari pulangnya umroh, si DC bisa melanjutkan hidupnya lebih baik sama suami aku. Dan mau minta maaf oke, nggak minta maaf ya udah, karena aku sudah melaporkan masalah ini ke pihak polisi. Ikutin alur aja lah. Yang penting, yang pasti aku tuh udah capek juga bahas ini, udah males ya kan. KDRT-nya fisikis aja sih. Siapa sih yang nggak stres? Laki udah pergi sama pelakor, diancam soal harta, anak, dan pelakor pun koar-koar seolah dia korban. Aku tuh merasa kayak gini loh, ini orang kenapa drama ya? Sedangkan dia tuh tahu dari awal, ini orang kok merasa tersakitin, sedangkan dia tahu posisi yang sakit ini apa. Sampai suami aku bilang, "Mi, dia itu jadi pelakor gara-gara aku." Maksudnya gara-gara suamiku. Dan dia baru jadi pelakor cuman sama aku. Jangan sampai aku yang korban, dia yang melaporkan kamu, katanya kayak gitu. Ya tunggu cowoknya aja yang ngomong lah. Tapi masih berhubungan sampai sekarang? Siapa? Masih chat-chatan juga tetenya sama? Ada berhubungan. Cuman kan aku maksudnya tuh minta tanggung jawab tuh bukan minta tanggung jawab dinikahin, tapi dikelirin namanya gitu. Tapi udah maksudnya dia udah bilang apa, komunikasi ke kakak? Udah clear Ya, minta maaf kah? Enggak, bukan minta maaf, dia lebih ke kayak dia kan lagi kerja, terus dia bilangnya ya nanti juga aku nantilah aku tanggung jawab, kayak gitu-gitu doang sih dari dia. Berpoligami memang dibolehkan meski hanya dapat dilakukan dengan syarat yang tidak mudah. Lebih menyakitkan bagi Ayu, suaminya Koh Apex menginginkan hal itu secara diam-diam dengan perempuan yang ditudingnya sebagai selingkuhannya. Dengan kata lain, bukan dengan cara baik sebagaimana tuntutan agama. Bagaimana tidak secara diam-diam, Koh Apex dikabarkan telah menikah siri dengan Dinar. Mengapa Koh Apex menutupi pernikahannya dengan Dinar dari Ayu? Ada apa di balik semua itu? Dan seperti apa kelanjutan laporan Ayu di Polda Jambi terhadap suaminya dan juga Dinar Candy atas dugaan perzinahan? Aku udah ngelapor juga. Jadi aku ikutin proses dari polisi Jambi dulu, Polda Jambi. Selesai itu aku mungkin gugat. Laporan itu tanggal 12 Oktober 2023 yang dilakukan oleh Ayu Soraya. Isi laporannya adalah adanya dugaan perselingkuhan dan KDRT yang dilakukan oleh saudara Ape, dan laporan itu sudah diterima oleh Polda Jambi dan klien kami sudah dilakukan pemeriksaan pada sebagai pelapor. Dan ini ada beberapa foto antara Pak Ape dengan Ayu yang bisa dijadikan petunjuk dalam hal ini gitu. Jadi jangan sampai bahwa pelakor jadi korban gitu. Ya aku udah punya lawyer malah atas kasus ini, aku udah prepare kayak gitu kan, nggak mungkin enggak kan kayak nanggepinnya kayak nggak serius kayak gitu. Ya pasti serius aku nanggepinnya, ya pasti nanti kalau memang mau dipanggil ya pasti datang. Setiap orang punya hak masing-masing buat ngelaporin. Begitu juga aku nantinya mungkin. Oh, panggilan belum? Kayaknya baru dikirim deh karena jauh kan. Udah koordinasi sama lawyer aku, ya kalau dipanggil kita datang aja Dinar. Iya. Mudah-mudahan Polda Jambi melakukan penyidikan secara objektif gitu. Untuk laporan itu pemanggilannya nanti akan disampaikan juga ke klien kami atau langsung ke kami. Kalian juga udah bully aku juga nggak bisa pembelaan, mau cara gimana lagi, susah mungkin nanti ada jalan keluarnya. Kalau aku sih maunya damai aja lah. Kalau pihak sana nggak mau damai ya terserah, sok aja jalur hukum juga nggak apa-apa.